Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali semester ini diberi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman di kelas Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah mempercayai saya untuk mengampu mata kuliah ini. Jadi insya Allah saya akan membersamai teman-teman dalam belajar bahasa Indonesia baik secara luring maupun daring selama 1 semester ke depan. Nah, untuk mengawali perkuliahan kita akan melakukan sesi perkenalan terlebih dahulu, baik perkenalan diri maupun perkenalan mata kuliah. Karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Makanya harus ada yang namanya sesi perkenalan. Baik, perkenalkan, nama saya Anis Hafawati. Saya kelahiran 3 Januari 1994. Usia saya sekarang 27 tahun dan alhamdulillah sudah menikah. Saya berasal dari Bengkalis dan sekarang sedang tinggal di Petapahan tapi belum menetap. Jadi masih sering pulang pergi Petapahan, Pekanbaru, Bengkalis. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nanti ada keperluan dengan saya, silahkan langsung menghubungi saya melalui WA saja. Kemudian saya akan menceritakan sedikit tentang riwayat pendidikan saya. Jadi dari TK sampai SMA saya itu sekolah di Bengkalis, tidak keluar dari Bengkalis. Jadi setelah lulus SMA tahun 2011, saya pergi ke Pekanbaru untuk kuliah di salah satu perguruan negeri di Pekanbaru. Tapi saya mengundurkan diri sebab merasa salah jurusan. Kemudian tahun 2012 saya kuliah lagi di Universitas Islam Riau dan mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau disebut juga dengan PBSI. Nah, sebenarnya waktu itu saya juga masih ragu dengan pilihan saya, tapi karena saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya lagi, saya coba jalani dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan kurang dari 4 tahun saya sudah mendapatkan gelar SPD. Itu sekitar tahun 2016 akhir. Kemudian setelah lulus dari Universitas Islam Riau, saya melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu pada tahun 2017. Dan saya mengambil pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia juga. Dan alhamdulillah 4 semester kuliah saya bisa lulus dan mendapatkan gelar MPD. Kemudian setelah saya lulus dari Universitas Negeri Yogyakarta, saya pulang lagi ke Bengkalis dan mulai menyebarkan lamaran-lamaran ke banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik di Bengkalis maupun di Pekanbaru. Dan alhamdulillah tahun 2020 awal itu saya mendapatkan panggilan dari Politeknik Negeri Bengkalis dan Universitas Muhammadiyah Riau. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih dipercayai untuk menjadi dosen luar biasa dan mengampu mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi tersebut. Baik, mungkin cukup ini saja perkenalan dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan saja di ruang diskusi maupun di WA. Sekarang giliran teman-teman sekalian untuk membuat video dan diunggah ke sosial media di Instagram, kemudian ditandai ke saya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membahas kontrak perkuliahan. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah umum yang wajib diberikan kepada setiap mahasiswa.
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman terhadap kaidah bahasa Indonesia sehingga mahasiswa dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas keilmuan. Pokok bahasan. Dalam semester ini, perkuliahan bahasa Indonesia akan membahas tentang: pertama, sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa, hakikat bahasa, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedua, ragam bahasa, sikap berbahasa, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tiga, ejaan bahasa Indonesia dan diksi. Empat, teks akademik dan non-akademik, baik dalam genre mikro maupun makro. 5. Teks ulasan buku. 6. Teks proposal, baik proposal kegiatan maupun proposal penelitian. 7. Teks laporan. Dan terakhir, 8. Teks artikel ilmiah. Metode perkuliahan. Metode yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah ceramah dengan menampilkan slide atau menggunakan papan tulis, kemudian melakukan diskusi dan presentasi, melakukan tanya jawab, analisis, dan konfirmasi. Strategi perkuliahan. Berhubung masih dalam kondisi pandemi, perkuliahan akan dilaksanakan secara daring dan luring dengan strategi sebagai berikut. Kelas akan dibagi menjadi 2 grup, kelas A dan kelas B. Masing-masing grup akan mendapat giliran melaksanakan perkuliahan secara daring maupun luring. Jika kelas A mendapat giliran pelaksanaan perkuliahan secara luring, maka kelas B melaksanakan perkuliahan secara daring. Begitu pula sebaliknya. Perkuliahan luring maupun daring dilaksanakan secara bersamaan. Bedanya, satu grup melaksanakan perkuliahan di kampus, satu grup lain melaksanakan perkuliahan di rumah. Bagi teman-teman yang tidak mendapat izin untuk melaksanakan kuliah secara luring dari orang tuanya, diperbolehkan untuk kuliah daring saja, tapi harus memastikan bahwa jaringan di tempat tinggalnya stabil sehingga tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Bagi teman-teman yang nanti bergiliran untuk melaksanakan kuliah luring, saya harap kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan. Pustaka. Buku utama yang dipakai adalah buku karangan Zainal Arifin E. yang terbit pada tahun 2000 dengan judul Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi yang diterbitkan di Jakarta oleh Akademika Presindo. Tugas. Perhatikan dengan seksama. Dalam 1 semester ke depan, akan ada beberapa tugas dan kuis yang harus dipenuhi oleh teman-teman mahasiswa. Pertama, tugas membuat peta konsep. Tugas ini harus dibuat setiap materi selesai disampaikan untuk menguji pemahaman. Peta konsep dibuat secara individu dengan menggunakan bahasa sendiri yang mudah dipahami. Gunanya apa? Untuk mempermudah kita dalam rangka memahami dan mengingat kembali materi yang disampaikan apabila mendadak lupa ingatan. Kemudian, pada minggu berikutnya, peta konsep harus dipresentasikan oleh beberapa mahasiswa sebelum mulai materi baru. Mahasiswa yang mempresentasikan dipilih secara acak. Yang kedua, membuat teks. Akan ada 4 jenis teks yang harus dibuat oleh mahasiswa.
Teks apa sajakah itu? Teks ulasan buku, teks proposal, teks laporan, dan teks artikel ilmiah. Lalu, kapan teks tersebut harus dibuat? Nanti, setelah materi yang membahas teks tersebut selesai. Yang ketiga, kuis. Kuis pada mata kuliah Bahasa Indonesia di semester ini akan dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa aba-aba. Kriteria penilaian. Ada 4 kriteria penilaian dalam kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, kehadiran dengan bobot penilaian 10%. Yang kedua, tugas dengan bobot penilaian 40%. Yang ketiga, UTS dengan bobot penilaian 25%. Dan yang terakhir, UAS dengan bobot penilaian 25%. Tata tertib perkuliahan. Harap bagi teman-teman untuk memperhatikan tata tertib perkuliahan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, selama jam perkuliahan Bahasa Indonesia, baik luring maupun daring, mahasiswa diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Jika terdapat mahasiswa yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, akan diberikan sanksi. Kedua, diwajibkan menggunakan pakaian rapi dan sopan pada saat mengikuti perkuliahan. Ketiga, untuk menjaga ketenangan, kelancaran, dan kenyamanan selama proses belajar mengajar, diharapkan tidak mengaktifkan handphone di saat perkuliahan luring, kecuali diperlukan dan atas izin dosen pengampu. 4. Toleransi keterlambatan masuk kelas luring maksimum 15 menit dari yang dijadwalkan. Jika lebih dari itu, maka akan dikenakan sanksi. 5. Absen hanya akan dibuka selama 30 menit. Lebih dari itu, akan tercatat terlambat. 6. Tidak makan dan minum makanan dan minuman berat saat mengikuti perkuliahan. 7. Maksimal 3 kali tidak hadir. Jika lebih dari 3 kali, maka tidak akan bisa mengikuti ujian. 8. Memberi kabar langsung kepada dosen pengampu mata kuliah ketika tidak bisa mengikuti perkuliahan. Dan harus dengan alasan yang jelas. 9. Menyalin tugas teman, mencontek, atau bentuk plagiasi lainnya saat mengerjakan tugas, kuis, atau ujian akan berakibat fatal. 10. Tugas yang terlambat diserahkan akan mendapat pengurangan nilai sebanyak 10 poin. 11. Nilai minimum mata kuliah Bahasa Indonesia adalah 75. Jika belum mencapai nilai minimum, maka dosen berhak mengembalikan jawaban kepada mahasiswa untuk diperbaiki. 12. Toleransi perbaikan maksimal 3 kali dengan waktu yang ditentukan dosen. Jika sudah 3 kali tetapi belum mencapai nilai minimum, maka nilai sama dengan 0. Terakhir, tata cara menghubungi dosen. Untuk menghubungi dosen, biasakan untuk mengucapkan salam. Kemudian, sebutkan nama lengkap, jurusan, dan waktu perkuliahan. Perhatikan contoh di slide. Baik, itulah kontrak perkuliahan Bahasa Indonesia dengan saya. Saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik agar perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar. Akhirul kalam, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.